Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin. Yang terhormat Bapak Angga Permana Eskom Enkom dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena takut menghabiskan waktu. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, saya Vivi Rahmawati. Saya Sofi Perbawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang hidden Markov model yang akan dibacakan oleh Nur Alisa. Hidden Markov model. Pengertian hidden Markov model. Model Markov tersembunyi atau lebih dikenal sebagai hidden Markov model atau HMN adalah sebuah model statistika dari sebuah sistem yang diasumsikan sebuah proses Markov dengan parameter yang tidak diketahui, dan tantangannya adalah menentukan parameter tersembunyi dari parameter yang dapat diamati atau observer. Parameter-parameter yang ditentukan kemudian dapat digunakan untuk analisis yang lebih jauh, misalnya untuk aplikasi data recognition. Sebuah HM dapat dianggap 4 sebuah Bayesian network dinamis yang paling sederhana. Pada model Markov umum atau vanilla atau visible Markov model, state-nya langsung dapat diamati. Oleh karena itu, probabilitas transisi state menjadi satu-satunya parameter di dalam model Markov yang tersembunyi. State-nya tidak dapat diamati secara langsung. Akan tetapi, yang dapat diamati adalah variabel-variabel yang terpengaruh oleh setiap state memiliki distribusi probabilitas atas token-token output yang mungkin muncul. Oleh karena itu, rangkaian token yang dihasilkan oleh HMM memberikan berbagai informasi tentang state. Hidden Markov model Markov tersembunyi adalah model statistik, di mana sistem yang dimodelkan diasumsikan sebagai proses Markov atau proses tanpa memori dalam kurung memoryless process. Masa depan dan masa lalunya independen dengan yang tersembunyi. Hidden Markov model. 1. Memiliki satu set negara bagian yang masing-masing memiliki jumlah transisi dan emisi yang terbatas. 2. Setiap transisi antar negara bagian memiliki probabilitas yang ditetapkan. 3. Setiap model dimulai dari status awal dan berakhir di status akhir. Sejarah hidden Markov model. Model Markov dikembangkan oleh seseorang ahli
yang berasal dari Rusia bernama Andrei Andreevich Markov pada tahun 1906. Teknik ini mula-mula digunakan pada ilmu pengetahuan fisik meteorologi untuk menganalisis partikel-partikel gas dalam suatu tertutup sebagai alat untuk meramalkan cuaca. Eden-Markov model merupakan pengembangan dari Markov model. Adapun di akhir pengembangannya pada tahun 1970, Eden-Markov model telah terbukti stick yang menggambarkan berbagai jenis dan data terurut. Markov model, sebuah teleskop dengan keadaan yang dapat dilihat langsung oleh pengamat. Oleh karena itu, kemungkinan dari transisi antar kondisi menjadi satu-satunya parameter teramati. Sedangkan Hidden Markov model, Hidden Markov model atau HMM adalah suatu model probabilitas yang menggambarkan hubungan statistik antara urutan observasi O dan urutan state S yang tidak diobservasi atau dalam Hidden Markov keadaan tidak terlihat secara langsung, tetapi output yang bergantung terhadap keadaan tersebut terlihat. Hidden Markov model ada variasi dari finite state machine yang memiliki kondisi tersembunyi Q atau observasi. Kemudian transisi A, kemungkinan output B, sebuah kondisi awal R. Ciri-ciri Hidden Markov model. 1. Observasi diketahui, tetapi urutan keadaan atau state tidak diketahui sehingga disebut hidden. 2. Observasi adalah fungsi probabilitas keadaan. 3. Perpindahan keadaan adalah dalam bentuk probabilitas. Parameter pada Hidden Markov model. Yang pertama, ada parameter distribusi yang terdiri dari probabilitas transisi, yang contohnya seperti berikut. Kemudian ada probabilitas observasi, contohnya seperti berikut. Dan ada distribusi keadaan awal, contohnya seperti berikut. Dua, parameter tertentu. Parameter tertentu terdapat N dan M. Yang pertama N. N jumlah keadaan model. Dinotasikan himpunan terbatas untuk keadaan yang mungkin adalah Q sama dengan Q1 Qn. Kemudian M. M jumlah dari simbol observasi atau keadaan, ukuran huruf diskrit simbol observasi berhubungan dengan keluaran fisik sistem yang dimodelkan. Dinotasikan himpunan terbatas untuk observasi yang mungkin adalah V sama dengan V1 Vm. Kemudian ada gambar di atas dengan keterangan X sama dengan kondisi, Y sama dengan observasi yang mungkin, A kemungkinan keadaan transisi, B sama dengan kemungkinan output. Tipe-tipe Markov tersembunyi.
Yang pertama ada Discrete Hidden Markov Model atau DHMM. Menggunakan probabilitas keluaran diskrit non-parameter berdasarkan proses kuantitasi vektor sebelumnya. Masalah kehilangan informasi sinyal masukan selama proses kuantitasi vektor. Yang kedua ada Continuous Hidden Markov Model atau CHMM. Menggunakan keratapan parameter pada model untuk probabilitas keluarannya. Masalah tersebut menggunakan fungsi PDF, jadi CHMM lebih fleksibel dan lengkap untuk permodelan ucapan. Ada 3 penyelesaian masalah dengan HMM. Yang pertama, evaluation atau evaluasi. Yang kedua, inference atau penarikan kesimpulan. Yang ketiga, ada learning atau pembelajaran. Yang pertama, evaluation. Pengertian dari operasi evaluasi dalam Hidden Markov Model adalah perhitungan probabilitas dari urutan nilai observasi yang diberikan Hidden Markov Model. Masalah ini dapat diselesaikan dengan algoritma forward dan backward. Adapun perbedaan algoritma evaluasi dalam Hidden Markov Model pada urutan observasi dari probabilitasnya. Algoritma forward seperti namanya bergerak maju dan observasi sesuai dengan urutan dan sebaliknya. Algoritma backward bergerak mundur. Nilai probabilitas pada setiap langkah observasi digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Yang kedua, ada inferensi. Inferensi adalah penarikan kesimpulan berdasarkan asumsi yang diperoleh dari probabilitas observasi yang didapat sebelumnya pada operasi evaluasi. Operasi ini juga seringkali digunakan untuk mencari nilai optimum. Masalah ini dapat diselesaikan dengan algoritma Viterbi. Algoritma Viterbi adalah sebuah algoritma pemrograman dinamis yang berfungsi untuk menemukan urutan statement yang disembunyikan. Dalam hal ini, algoritma Viterbi erat kaitannya dengan algoritma forward. Algoritma forward adalah satu dari 2 metode utama reasoning atau pemikiran ketika menggunakan inference engine atau mesin pengambil keputusan, dan bisa secara logis dideskripsikan sebagai aplikasi penghilangan dari modus ponens atau satu set aturan inferensi dan argumen yang valid. Yang ketiga ada learning. Pengertian dari operasi learning dalam Hidden Markov Model adalah melatih parameter HMM jika diberikan dataset barisan-barisan tertentu agar dapat menemukan himpunan transisi state yang paling mungkin beserta probabilitas outputnya. Untuk menyelesaikan permasalahan learning digunakan algoritma Baumol. Algoritma ini secara umum berfungsi untuk menemukan nilai harapan dan maksimalisasi. Akan tetapi, hal ini dapat dilakukan dengan memilih model lambda yang mempunyai kemungkinan atau likelihood, di mana P yang dimaksimalkan secara lokal atau lokal maksimal dengan prosedur literasi seperti model Baumol. Prosedur literasi merupakan proses training yang langsung terus-menerus sampai kondisi kritis terpenuhi. Algoritma ini mempunyai 2 langkah dalam penyelesaian masalah, yaitu yang pertama,
Menghitung nilai probabilitas forward dan backward untuk setiap statement. Yang kedua, menentukan frekuensi dari pasangan transisi emisi dan membaginya dengan nilai. Asumsikan bahwa sekarang kita tidak mengetahui cuaca ketika kita terkurung. Cara untuk mengetahui bagaimana cuaca di luar adalah dengan melihat apakah orang yang biasa masuk ruangan membawa payung atau tidak. Berdasarkan parameter payung, pengamatanmu untuk cuaca 3 hari pertama adalah no umbrella, umbrella, dan umbrella. Temukan kemungkinan terbesar urutan cuaca menggunakan algoritma Viterbi. Terdapat 3 probabilitas jenis cuaca, yaitu panas, hujan, dan berawan. Prediksi cuaca dilakukan untuk memprediksi cuaca pada besok berdasarkan observasi cuaca sebelumnya. Adapun metode-metode, yang pertama, inisialisasi. Langkah pertama, kita harus mencari probabilitas cuaca hari pertama. Cara mencarinya dengan mengalihkan probabilitas awal dengan probabilitas payung. Untuk probabilitas cerah, probabilitas awalnya adalah 1/3. Dikali dengan probabilitas tidak membawa payung ketika cuaca cerah, yaitu 0,9. Hasilnya adalah 0,3. Untuk probabilitas hari kemarin sama dengan 0, karena ini merupakan hari pertama. Lalu kita menghitung probabilitas hujan dan berawan dengan cara yang sama. Berdasarkan perhitungan sementara, kemungkinan terbesar untuk hari pertama adalah cerah. Adapun yang kedua, recursion. Untuk menghitung probabilitas hari kedua, kita memilih nilai maksimal hasil perkalian probabilitas cerah hari pertama dikali dengan probabilitas cerah hujan. Hari pertama dikali dengan probabilitas cerah hujan, dan probabilitas berawan hari pertama dikali dengan probabilitas cerah berawan. Apabila kita sudah mendapatkan nilai maksimal, maka dikalikan dengan probabilitas membawa payung pada hari cerah. Berdasarkan hasil perhitungan untuk probabilitas hari kemarin, nilai maksimal yang didapatkan adalah cerah. Untuk menghitung hari ketiga, kita menggunakan cara yang sama seperti mencari probabilitas hari kedua. Adapun yang ketiga, termination. Menentukan nilai maksimal dari ketiga cuaca karena nilai maksimal ada pada cuaca hujan. Maka cuaca pada hari ketiga adalah hujan. Urutan keadaan yang terbaik hasilnya jadi cuaca yang mungkin berawan, hujan, dan hujan. Jadi conclusion diperoleh pada urutan keadaan yang paling memungkinkan adalah Q sama dengan Q1, Q2, Q3 sama dengan berawan, hujan, dan hujan. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Nur Alisa.
Implementasi pada hidden Markov model. 1. Komparasi kalimat. 2. Speech recognition. 3. Face recognition. 4. Bioinformatif. 5. Gesture recognition. 6. Handwriting recognition. 7. For of speech tagging. 8. Musical score following. 1. Komparasi kalimat. Komparasi kalimat adalah pemilihan kata frasa yang penting dalam satu kalimat dan menyusun ulang kata tersebut menjadi kalimat yang lebih ringkas. Sebaliknya, komparasi kalimat juga dapat dipandang sebagai proses pembuangan kata atau frasa yang tidak penting. Komparasi kalimat erat kaitannya dengan ringkas dokumen. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan teks yang lebih pendek tanpa kehilangan informasi penting. Perbedaannya terletak pada masukan yang diberikan. Peringkasan dokumen menerima masukan berupa teks dokumen, sedangkan kompresi kalimat berupa kalimat. Berdasarkan model probabilitas yang menggunakan persamaan dapat digunakan hidden Markov model atau HMM untuk mencari susunan kata yang paling mungkin menjadi kalimat terkompresi. Berikut akan dibahas secara lebih detail setiap komponen HMM yang digunakan dalam teks kompresi kalimat. 1. Observed state dalam kurung S1, S2, dan seterusnya. Pada HMM ini adalah urutan pada kalimat asal yang akan dikompresi. S1 adalah kata pertama, S2 adalah kedua, kata kedua, dan seterusnya. 2. Start state. HMM untuk kompresi kalimat ini mempunyai start state. End state tidak digunakan karena proses akan dihentikan setelah semua observed state diproses. 3. Hidden state. Untuk sejumlah n kata unik dalam kalimat terdapat 2 n hidden state. Untuk setiap observed state terdapat 2 hidden state, yaitu 1 hidden state yang akan menampilkan kata dan 1 hidden state yang akan menampilkan kata. Dan 1 hidden state yang menandakan kata itu dihapus. Sebagai contoh, jika observed state adalah always available, maka ada 4 hidden state, yaitu always, available, dan available. 4. Probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah probabilitas perpindahan dari suatu hidden state ke hidden state lainnya. Probabilitas ini disimpan dalam bentuk log untuk mempermudah perhitungan dan mencegah underfollow. Pada HMM ini, probabilitas diagram digunakan sebagai probabilitas transisi dan dihitung dari dokumen pelatihan. Lima. Probabilitas emisi. Probabilitas emisi adalah probabilitas suatu observed state dihasilkan dari sebuah hidden state. 6. Probabilitas awal. Sebut probabilitas awal atau priori 2H, priori H
dalam kurung H adalah probabilitas dari suatu hipotesis sebelum bukti diamati. Sebuah probabilitas posterior H atau P dalam kurung H per E adalah probabilitas dari suatu hipotesis setelah bukti-bukti yang diamati ada. Dua, space recognition. Suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Tiga, face recognition. Face recognition adalah sebuah teknologi pengenalan wajah yang saat ini tengah dalam masa pengembangan. Teknologi ini memanfaatkan kecerdasan artificial intelligence atau AI untuk mengenali wajah-wajah orang yang sudah terdaftar di database-nya. Dengan fitur face recognition ini, kamera bisa mengenali siapa kalian dari data yang mereka simpan, baik dalam cloud server maupun penyimpanan lainnya. Teknologi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1850 oleh The Pinkerton National Detective Agency. Banyaknya pro dan kontra menjadi salah satu alasan pengembangan face recognition menjadi semakin lambat. Cara kerja face recognition. Prinsip kerja face recognition sebenarnya sangat sederhana dan mudah dimengerti. Kamera dan kecerdasan buatan akan melakukan scan wajah terhadap orang secara mendetail. Scan ini akan menyimpan semua data mulai dari bentuk mata, rahang, bibir, mulut, hidung, ukuran wajah, dan lain-lain yang ada di dalam wajah orang tersebut. Kemudian, data disimpan di dalam server khusus milik perusahaan atau milik face recognition ini. Kelebihan dan tujuan face recognition. Pertama kali, tujuan face recognition dibuat adalah untuk membantu pihak kepolisian dalam menangkap napi dan buronan yang kabur. Di tahun 1852, penjara-penjara Inggris menggunakan teknologi ini untuk mencari napi yang kabur dari penjara. Dan di tahun 1970-an, teknologi face recognition secara umum di tahun 2001. Untuk pertama kalinya, teknologi face recognition diuji coba secara masif dalam penggelaran Super Bowl 2001. Teknologi ini melakukan scan kepada seluruh pengunjung dengan menggunakan kamera CCTV khusus. Scan juga dilakukan secara data-data yang dimiliki oleh server. Penggunaan face recognition ini dilakukan untuk mencegah terjadi kekerasan dan mempermudah penangkapan pelaku kejahatan. Kekurangan face recognition. Teknologi face recognition ini masih penuh kekurangan dan pro kontra yang terus diperdebatkan.
Salah satunya adalah mengenai privasi orang-orang yang wajahnya sudah di-scan. Ada banyak perusahaan yang menjual data-data pelanggannya termasuk data face recognition. Tentunya ini adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum internasional. Contohnya di salah satu perusahaan fast food yang melakukan scanning free recognition pada pelanggannya secara diam-diam. Teknologi ini bisa menjadi pedang bermata dua yang bisa membantu sekaligus mencelakai orang sebagai penggunanya. Empat, bioinformatika. Bioinformatika didefinisikan sebagai ilmu komputer dan teknik informatika dalam bidang biologi. Bioinformatika diketahui secara umum sebagai sebuah aplikasi atau algoritma yang digunakan untuk menginterpretasikan data-data biologis yang kompleks menjadi informasi biologis yang mudah dipahami. Bioinformatika termasuk ke dalam ilmu yang baru saja berkembang akibat adanya ledakan data biologis yang sangat besar karena perkembangan NGS yang pesat. Ilmu ini merangkum berbagai disiplin ilmu lain seperti ilmu komputer dan teknik informatika, matematika, dan statistika, biologi molekuler, fisik, dan ilmu kedokteran yang saling menunjang dan bermanfaat satu sama lain. Latar belakang bioinformatika. Pada awal perkembangan ilmu komputer biologi molekuler, ahli biologi melakukan pengambilan data biologis dengan menggunakan beberapa eksperimen atau pendekatan lainnya. Data tersebut disimpan di dalam suatu database seperti data gen disimpan di NCBI. Struktur protein berada di protein databank dan data sekuen protein berada di Uniprot. Data yang masif tersebut tidak dapat dianalisa secara efektif karena keterbatasan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan ahli komputer untuk membantu kerja dari ahli biologi. Ahli komputer melakukan penelitian dalam membangun software, algoritma, metode penyimpanan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ahli biologi. Sebagai contoh, Needleman dan Wunsch membuat algoritma yang berfungsi untuk mencari sekuens DNA pada database pada tahun 1960-an. Meski tujuan awalnya untuk menyelesaikan kasus biologi, algoritma yang dirancang diterapkan pada kasus yang mirip, seperti pencairan teks. Data biologi yang dikumpulkan merupakan raw data atau data mentah sehingga perlu dilakukan analisa untuk mendapatkan informasi yang tersirat. Perkembangan data biologis dan kebutuhan untuk menciptakan tools dan hasil analisa yang akurat melahirkan disiplin ilmu baru yang disebut bioinformatika. Ruang lingkup penelitian dan kerja bioinformatika secara khusus berkaitan dengan proses pengumpulan dan analisa data biologi menggunakan teknik komputasi. 5. Ada gesture recognition. Gesture recognition adalah untuk mengenali makna dari ekspresi gerakan manusia termasuk di dalamnya tangan, lengan, wajah, kepala, dan atau tubuh. Pengenalan gestur tangan membantu mencapai peningkatan kemudahan yang diinginkan untuk interaksi. Hand gesture recognition merupakan teknologi yang mampu membaca gerak tangan dan dirubah menjadi teks. Gesture recognition bertujuan agar komputer bisa memahami gerakan manusia yang umumnya berasal dari tangan atau wajah. Thing recognition.
Seperti gambar di atas, terima dan menafsirkan input tulisan di dokumen kertas, folder dari teks tertulis dapat digunakan secara isi dipahami secara daring, misalnya dengan menggunakan permukaan layar komputer berbasis pena. Karakter optik, namun memperagakan segmentasi yang tepat ke dalam pikir. Handwritten recognition merupakan bagian dari optical karakter recognition berasal dari tulisan tangan manusia yang kemudian diubah secara citra. Optical character recognition adalah sebuah sistem komponen cat maupun yang berasal dari tulisan tangan. Optical character recognition adalah menjadi bentuk teks dengan cara menyesuaikan pola karakter di dalam aplikasi. Adalah berupa teks sesuai akuratan penerjemah karakter tergantung dari tingkat kejelasan gambar. Yang ketujuh, ada part of speech tagging. Part of speech tagging atau secara singkat dapat ditulis sebagai tagging merupakan proses pemberian pada tiap kata di dalam korpus. Dikarenakan tanda baca, maka dalam proses tagging, tanda baca seperti dari kata-kata. Oleh sebab itu, proses tokenisasi biasanya dilakukan. Pre-processing juga dilakukan seperti pemisahan koma, tanda petik, dan lain-lain dari kata serta dilakukan tanda baca penanda akhir kalimat seperti tanda titik dan tanda tanya agar dapat dibedakan dari tanda yang digunakan untuk singkat dan etc. Seperti pernah disebutkan sebelumnya, masalah utama dalam melakukan meminta sistem untuk melakukan secara otomatis. Contoh caranya adalah book yang berarti memesan. Oleh karena itu, POS tagging bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini dengan memilih tag yang tepat untuk konteks di bahasa Inggris. Yang paling sering digunakan adalah pen tree bank. Rinciannya terdapat Adapun gambar kebanyakan algoritma untuk tagging termasuk salah satu ketik taggers, rule-based taggers secara umum melibatkan database dalam ukuran yang besar mengenai aturan atau menspesifikasikan diantaranya sebuah kata yang ambigu adalah kata benar. Salah satu contoh rule-based tagger adalah Constraint Grammar Darrow Carlson et al. 1995. Stoj ambiguitas pada tagging dengan menggunakan korpus yang dilatih untuk menghitung problem sebuah konteks. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk tagging diantaranya adalah atau sering disebut sebagai Brill tagger dengan mengkode. Yang kedelapan, musical score following memungkinkan komputer untuk secara otomatis mendengarkan pergerakan musik dan mengikuti pergerakan sinyal dan musikologi. Musik dengan peran dan fungsi yang kompleks mempunyai ketergantungan terhadap musik, yaitu sebagai pengiring dan film ada departemen yang khusus. Departemen ini jamak di scoring. Scoring merupakan bagian penting dalam film, semakin kuat dan membentuk banyak pengalaman bagi penontonnya. Hidden Markov Model, yaitu HMM, sebagai berikut ada dua. Yang pertama, ergodik HMM. Pada ergodik HMM, suatu state visualisasi ergodik HMM dapat dilihat pada gambar di samping. Adapun yang kedua, LR HMM. Pada LR HMM unik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 9, yaitu kelompok Hidden Markov Model.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.